Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Eli. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalian tentu sudah tahu kan caranya? Ya, dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks berita. Minggu lalu, kalian sudah sampai pada menyimpulkan apa itu berita dan bagaimana isi dari berita. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur teks berita. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas struktur teks berita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menemukan struktur berita yang kalian baca dan kalian dengar. Sebelum kita menemukan apa saja struktur dari teks berita, kalian baca teks berikut ini ya. Setelah kalian membaca teks berita di atas, tentu kalian sedikit tahu bagaimana susunan berita. Berdasarkan susunan berita, berita dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah informasi penting, dan bagian kedua adalah informasi tidak penting. Informasi penting dari berita ini disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama, yang di dalamnya memuat unsur-unsur berita 5W plus 1H atau bahasa Indonesianya adalah adik Simba. Nah, kalian tentu sudah tahu bukan apa itu 5W plus 1H? Ya, 5W plus 1H, yang W yang pertama adalah what, apa peristiwanya. W yang kedua adalah who, siapa yang mengalami peristiwa itu. W yang ketiga adalah where, di mana terjadinya peristiwa itu. W yang keempat adalah when, kapan terjadinya peristiwa itu. W yang kelima adalah why, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah how, bagaimana proses peristiwanya. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Sekarang kalau dalam bahasa Indonesia kalian sudah tahu semua kan? Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu merupakan informasi penting dalam berita. Yang kedua adalah informasi tidak penting. Informasi tidak penting dalam berita ini biasa disebut dengan uraian atau ekor berita yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan judul berita. Nah, jika kalian sudah membaca berita ini, kalian menemukan yang paling atas adalah judul. Judulnya yaitu membanggakan, siswa Indonesia raih prestasi di ajang Olimpiade Sains Indonesia. Nah, setelah itu kalian akan menemukan sumbernya. Sumbernya yaitu kompas.com. Dicetak atau diterbitkan pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2019 pukul 21:01. Nah, pada bagian kotak merah ini adalah informasi penting yang memuat unsur-unsur 5W plus 1H atau adik Simba yang telah kita bahas. Nah, kemudian bagian ini adalah informasi yang kurang penting.
atau biasa disebut dengan ekor berita. Nah, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan judulnya. Begitu. Kita telah mengetahui berita berdasarkan susunannya. Nah, oleh sebab itu kita telah dapat menentukan atau menemukan struktur teks berita. Berdasarkan susunannya tadi, berita dikelompokkan menjadi dua, yaitu memuat informasi penting yang terletak pada bagian awal berita, memuat 5W plus 1H atau adik simba. Kemudian memuat hal yang tidak penting atau biasa disebut dengan ekor berita, terletak pada bagian akhir berita. Nah, struktur teks berita berarti terdiri atas 3 bagian. Struktur yang pertama adalah kepala berita atau lead, memuat bagian awal dan bagian terpenting dari berita yang memuat ke-6 unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik simba yang telah kita bahas. Struktur yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita ini juga memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kepala berita. Nah, yang ketiga yang telah kita bahas tadi, ekor. Ekor berita memuat informasi tidak penting yang tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Anak-anak, jadi ada pertanyaan, mengapa struktur berita itu berbentuk piramida terbalik? Karena piramida terbalik bagian atas itu merupakan bagian lebar atau bagian terpenting dari sebuah berita, yaitu bagian kepala berita. Kemudian disusul pada bagian kedua yang agak mengerucut. Bagian terpenting kedua yang disebut dengan tubuh berita. Kemudian bagian yang paling bawah yaitu bagian yang paling mengerucut yaitu ekor berita. Nah, di mana bagian ini adalah bagian yang paling sempit atau bisa kita katakan bagian yang tidak penting. Seperti itu. Jadi struktur berita ini merupakan struktur yang berbentuk piramida terbalik. Anak-anak, coba kita analisis berita yang telah kita pelajari ini, yaitu judulnya membanggakan, siswa Indonesia raih prestasi di ajang Olimpiade Sains Indonesia. Sumber kompas.com, dicetak pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2019 pukul 21:01. Nah, bagian awal itu merupakan kepala berita atau lead. Di sana memuat siapa yang meraih prestasi. Nah, anak-anak, berita ini diawali dengan siapa. Nah, jadi dalam menemukan unsur-unsur berita di dalam berita tidak harus berurutan 5W plus 1H yang diawali dengan apa atau what terlebih dahulu. Atau adik simba. Apa, ya. Jadi tidak harus apa terlebih dahulu. Contohnya berita ini yang diawali dengan siapa. Nah, siapa yang telah meraih prestasi membanggakan di ajang internasional? Jawabannya adalah Muhammad Adyan Davi. Dengan umurnya yang 15 tahun, siswa kelas 9 SMP Cahaya Rencamaya Islamic Boarding School, Bogor, Jawa Barat. Nah, apa yang diikutinya? Atau apa ajang yang telah diikuti Davi? Yaitu ajang IJSO, International Junior Science Olympiad. Nah, kemudian di mana? Di mana ajang IJSO tersebut? Jawabannya di Doha, Qatar. Kemudian kapan? Kapan ajang IJSO tersebut? Yaitu pada tanggal 3 sampai 12 Desember 2019. Nah, ini merupakan kepala berita atau lead. Selanjutnya, pada kolom berikutnya yang Bu Eli kotaki ini adalah tubuh berita. Tubuh berita ini juga bagian penting. Mengapa? Karena ada unsur-unsur yang tidak dijelaskan di dalam kepala berita itu dijelaskan pada tubuh berita. Contohnya bagaimana? Di sini menjawab bagaimana pelaksanaan ajang IJSO ini, yaitu ajang ini diikuti oleh lebih dari 400 siswa dari 72 negara diantaranya Australia, Cina, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, Irak, Libanon, Malaysia, Myanmar, Belanda, Filipina, Portugal, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Nah, kemudian mengapa?
mengapa juga terletak di sini? Mengapa Davi dapat meraih prestasi membanggakan di ajang internasional? Jawabannya karena Davi sejak dini memang sudah difokuskan untuk belajar sains lebih dalam. Nah, jadi tubuh berita ini mendukung kepala berita. Jika unsur-unsurnya sudah lengkap di kepala berita, berarti tubuh berita ini biasanya menjelaskan saja. Kadang juga menjelaskan mengapa dalam unsur mengapa yang ada di dalam kepala berita. Nah, kasus di dalam berita ini adalah unsur di kepala berita tidak lengkap, tapi dilengkapi di bagian tubuh berita. Ya, jadi di kepala berita ini, di lead pada berita ini ada unsur siapa, apa, di mana, kapan. Nah, berarti kurang bagaimana dan mengapa. Nah, unsur bagaimana dan mengapa itu berada di tubuh berita. Ya, jadi unsur bagaimana dan mengapa pada berita ini tidak ada di kepala berita, tetapi ada pada tubuh berita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, selanjutnya adalah ekor berita. Mengapa ekor berita ini disebut bagian yang tidak penting dalam susunan berita? Karena ekor berita ini tidak ada kaitannya dengan judul berita. Nah, tadi judul beritanya adalah siswa Indonesia raih prestasi di ajang Olimpiade Sains Indonesia. Pasti kita akan menanyakan unsur-unsur 5W+1H atau adik Simba. Namun, pada ekor berita ini tidak menjelaskan 5W+1H-nya atau adik Simba. Namun lebih menceritakan hal-hal yang tidak penting. Contohnya pada paragraf ini, awalnya Davi mengaku agak gugup melihat peserta negara lain yang tampak lebih dewasa dibanding dirinya. Namun bagaimanapun saya tetap berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam perhelatan internasional tersebut, ujar Davi. Nah, ini berarti kan bagaimana perasaan Davi ketika menghadapi ajang tersebut. Padahal yang dibutuhkan oleh pembaca bukan perasaan Davi, tapi bagaimana siswa tersebut dalam melaksanakan ajang Olimpiade Sains Indonesia, ya. Jadi siapa yang mengikuti, kemudian apa yang diikuti, di mana, kapan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa. Nah, itu yang dibutuhkan oleh pembaca, bukan perasaan dari objeknya atau perasaan dari Davi. Karena kita tidak membutuhkan informasi perasaan Davi ketika mengikuti ajang tersebut. Nah, jadi pembaca tidak membutuhkan ini. Namun, mengapa tetap dicantumkan? Karena ekor berita juga penting untuk menutup sebuah berita. Seperti itu. Bagaimana bisa kalian pahami anak-anak? Ibu harap kalian paham belajar di rumah ini ya. Jika belum paham, nanti kalian bisa tanya langsung ke Bu Eli melalui WhatsApp. Dengan catatan yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu kebahasaan teks berita, kaidah kebahasaan teks berita. Ibu harap kalian memahami materi hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.